Nusantaraya, malfungsi lembaga hukum negara. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Alfredo membuka matanya. Cahaya lembut menelusup dari celah tirai, menyapu perlahan wajahnya yang masih menyimpan lelah. Ia terduduk di ranjangnya, menarik napas dalam-dalam seakan mencoba memastikan bahwa paru-parunya masih menghirup udara dari dunia yang ia kenal. Semua terasa begitu nyata, dan justru karena itulah ia meragukannya. Apa yang dilihatnya kemarin, Nusantaraya? Gedung-gedung raksasa yang runtuh, kabut pekat, suara teriakan, cahaya biru dari buku yang hidup. Semua itu seperti mimpi yang terlalu aneh untuk menjadi nyata, namun terlalu jelas untuk sekedar bunga tidur. Tapi kenyataannya kini menatapnya di mata. Ia berada di rumah kembali. Seperti biasa, pagi itu ia sarapan bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah makan sederhana langganan mereka. Nasi, sayur bening, tempe goreng, susu hangat, 4 sehat, 5 sempurna, kata iklan pemerintah. Tapi hari itu, rasanya ada yang janggal, bukan pada makanan, melainkan di dalam benaknya. Bu, tanyanya, tiba-tiba sambil menatap piringnya yang tinggal separuh. Di belakang bukit sana, apa pernah ada bangunan? Ibunya yang sedang menuang teh tertegun. Wajahnya memucat sejenak. Lalu ia melirik ayah Alfredo yang duduk di seberangnya. Mereka saling bertukar pandang, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu yang tak pernah ada. Tidak ada, nak, jawab ibunya. Suaranya pelan, nyaris ragu. Bukit itu hanya lahan kosong. Dari dulu tidak pernah ada bangunan berdiri di sana. Alfredo mengernyit. Apa ibu pernah dengar nama Nusantaraya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Orang tuanya kembali bertatap, kali ini dengan wajah yang lebih cemas. Gelas teh berhenti di udara. Tangan ibunya sedikit gemetar. Belum pernah, jawab sang ayah pelan. Itu nama apa? Setelah menyelesaikan sarapannya, Alfredo kembali ke bukit belakang untuk memastikan apa yang dia lihat kemarin. Namun dia terkejut. Reruntuhan bangunan yang dia lihat sudah rata dengan tanah. Seketika, seluruh tubuh Alfredo dilanda gelombang aneh, seperti ditarik ke dunia arah yang berlawanan. Satu dunia berkata bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Bagian lain dari dirinya berteriak bahwa ia telah menyaksikan kebenaran yang tak semua orang mampu pahami. Dan sebelum ia sempat menjawab, langit mendadak berubah, angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan. Lalu di hadapannya, entah dari mana, sebuah buku dengan cahaya biru muncul dan jatuh begitu saja ke tanah. Halamannya bergetar, terbuka sendiri seperti dipanggil sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Viviana tiba-tiba muncul kembali. Sebelum Alfredo sempat bicara, angin menguat, dunia mulai berputar. Tanah hijau, bukit belakang rumah seperti menghilang di bawah kakinya. Buku itu bersinar lebih terang, dan dalam sekejap ia kembali ke Nusantaraya. Suasana yang menyambutnya tidak jauh berbeda dari terakhir kali ia pergi. Jalanan macet oleh kendaraan tua berasap hitam. Gedung-gedung reot ditumbuhi lumut, dan dinding-dinding penuh coretan protes rakyat. Kekacauan masih merajalela. Alfredo bersama Viviana
mulai berjalan menyusuri kota. Langkah Alfredo terhenti sejenak di depan restoran mewah yang ditunjuk Viviana. Pintu kaca berbingkai emas berkilau diterpa cahaya matahari yang menembus celah awan kelabu. Di balik pintu itu, terdengar musik klasik mengalun lembut, menyatu dengan aroma masakan mahal yang menggoda. Para tamu berpakaian najis, sebagian besar mengenakan jas mahal dan gaun panjang, tertawa sambil mengangkat gelas anggur. Di dinding dalam restoran terpampang papan promosi besar bertuliskan diskon pengampunan hukuman hanya hari ini, bebas dari penjara hanya dengan 50.000 koin emas atau rekomendasi pejabat tinggi tempat terbatas. Alfredo mengernyit. Diskon penjara. Gumamnya tak percaya. Viviana mengangguk pelan. Itulah Nusantaraya. Di tempat ini, keadilan bisa dibeli dan hukum adalah komoditas yang dijajakan. Sementara Alfredo masih mencerna apa yang dilihatnya, suara ribut dari seberang jalan menarik perhatian mereka. Seorang lelaki lusuh dengan pakaian compang-camping sedang ditarik-tarik oleh kerumunan warga. Wajahnya babak belur, darah mengalir dari pelipisnya. Di tangannya tergenggam sebuah dompet usang. Pencopet, malu-maluin bangsa, gantung aja, teriak seseorang dari kerumunan. Alfredo terpaku. Hanya beberapa meter dari restoran mewah itu, seorang pria miskin dihajar habis-habisan karena mencuri. Tak ada polisi, tak ada proses hukum, hanya massa yang haus keadilan jalanan. Di sisi lain, para pelaku kejahatan kelas kakap bisa membeli kebebasan mereka dengan diskon spesial. Kenapa negara membiarkan ini terjadi? Tanya Alfredo lirih, hampir pada dirinya sendiri. Viviana menatapnya dalam-dalam. Karena negara di sini bukan lagi pelayan rakyat. Ia berubah menjadi pelayan bagi mereka yang bisa membayarnya. Sementara itu, rakyat harus melayani pemerintah di sini. Alfredo masih tertegun melihat malfungsi lembaga hukum di sana. Dia merasakan perih yang aneh menjalar di dadanya. Nusantaraya, negeri asing yang dulu terlihat penuh teka-teki, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Sebuah negara yang terbelah oleh kekuasaan dan kesenjangan. Ia memandang pria pencopet yang akhirnya tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Lalu memutar pandangannya ke restoran mewah yang kembali riuh oleh gelak tawa dan kilau lampu kristal.